Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar materi yang berkaitan dengan himpunan. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Diawali dari definisi. Teman-teman harus ketahui, himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas serta dianggap sebagai satu kesatuan. Dari definisi ini, teman-teman dapat menitik beratkan, memfokuskan kepada kata definisi yang jelas, kemudian satu kesatuan. Berikutnya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Yang kedua, kumpulan bilangan bulat. Yang ketiga, kumpulan lukisan yang bagus. Kemudian yang keempat, kumpulan orang yang pintar. Dari 4 kumpulan ini, kita dapat memunculkan satu pertanyaan, yaitu mana yang termasuk ke dalam himpunan? Oke, kalau kita perhatikan berarti yang termasuk ke dalam himpunan itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Oke ya teman-teman. Alasannya kenapa? Kita perhatikan, kumpulan hewan berkaki 4. Nah ini kalau kita cermati, kita amati, kumpulan hewan tersebut definisinya jelas, yaitu hewan yang memiliki kaki 4. Kalau teman-teman menyebutkan hewan berkaki 4, kemungkinan akan sama dengan hewan berkaki 4 yang saya sebutkan. Karena apa? Karena definisinya jelas. Kemudian hewan-hewan tersebut menjadi satu kesatuan. Oke, berikutnya, yang kedua, alasannya kumpulan bilangan bulat ini termasuk himpunan karena definisinya juga jelas, yaitu bilangan bulat. Kalau teman-teman menyebutkan bilangan bulat, kemungkinan akan sama dengan bilangan bulat yang saya sebutkan. Karena apa ya? Karena kembali lagi definisinya jelas. Oke ya teman-teman. Berikutnya, kenapa nomor 3, yaitu kumpulan lukisan yang bagus, tidak termasuk himpunan? Karena definisinya kurang jelas. Lukisan yang bagus ini relatif ya teman-teman. Teman-teman menyebutkan lukisan A bagus, tetapi belum tentu lukisan tersebut bagus bagi orang lain. Artinya definisi tidak jelas ya. Makanya bukan termasuk himpunan. Kemudian kumpulan orang yang pintar. Ini pun definisinya tidak jelas. Orang yang pintar ini relatif. Orang pintar menurut teman-teman belum tentu orang pintar menurut yang lainnya. Oke ya teman-teman, cukup jelas. Jadi sekali lagi, himpunan itu sekumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas serta dianggap sebagai satu kesatuan. Kita lanjutkan teman-teman. Yang kedua, cara menyatakan himpunan. Himpunan sendiri pada umumnya disimbolkan dengan huruf kapital, huruf A besar, B, C, dan sebagainya. Objek di dalam himpunan disebut sebagai elemen, unsur atau anggota. Terdapat beberapa cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan enumerasi. Kedua dengan simbol-simbol baku. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang terakhir dengan diagram Venn. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari
enumerasi, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Artinya, penulisan secara enumerasi itu teman-teman diminta untuk mendaftarkan secara rinci anggota himpunan tersebut. Contoh, A merupakan himpunan bilangan prima antara 10 dan 30. Kita akan ubah penulisannya dalam bentuk enumerasi. Berarti kita harus tuliskan semua anggota himpunan tersebut. Nah, ini adalah penulisan secara enumerasi. Ditulis semua anggotanya yang termasuk anggota himpunan A. Berarti A sama dengan kurung kurawal 11, 13, 17, 19, 23, 29, Contoh berikutnya. B merupakan himpunan 4 bilangan asli pertama. Kita ubah penulisannya dalam bentuk enumerasi. Berarti silahkan teman-teman tuliskan semua anggota himpunan tersebut. B sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Karena himpunan 4 bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4. Yang diminta yang pertama ya. Kita lanjutkan. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan simbol-simbol baku. Beberapa himpunan yang khusus ditulis dengan simbol-simbol yang sudah baku. Di antaranya P itu untuk menyimbolkan himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya. N disimbolkan untuk himpunan bilangan alami natural 1, 2, 3 dan seterusnya. Z disimbolkan untuk himpunan bilangan bulat. Kemudian Q disimbolkan untuk himpunan bilangan rasional. R disimbolkan untuk himpunan bilangan real. Kemudian C disimbolkan untuk himpunan bilangan kompleks. Ini adalah cara yang kedua dengan menggunakan simbol-simbol yang sudah baku. Kita lanjutkan ke cara yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggota dinyatakan dalam suatu variabel dan ditulis dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan himpunan bilangan prima antara 10 dan 30. Kita akan ubah penulisannya dengan notasi pembentuk himpunan. Ditulis A sama dengan gunakan kurung kurawal. Kurung kurawal, kemudian anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel. Misalkan variabelnya adalah X. Kemudian beri garis tegak seperti ini. Garis ini dibaca di mana. Oke ya, berarti X di mana X kurang dari 30 lebih dari 10. Kemudian X merupakan anggota bilangan prima. Oke, ini adalah notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya, contoh berikutnya. B merupakan bilangan bulat positif kurang dari 5. Kita akan ubah penulisannya menggunakan notasi pembentuk himpunan. Ditulis B sama dengan kurung kurawal, variabelnya misalkan sama X ya. Kemudian di mana X kurang dari 5. Kemudian X merupakan anggota bilangan bulat positif. Oke teman-teman, ini cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan.
Kita lanjutkan cara yang keempat, yang terakhir, yaitu dengan diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis, secara gambar, visual. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta U digambarkan sebagai segi 4. Sedangkan himpunan lain digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Anggota-anggota himpunan berada di dalam lingkaran. Contoh, misalkan himpunan semesta U-nya adalah 1, 2, 3, 4, sampai 8. Ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 5. Serta ada himpunan B yang anggotanya 2, 5, 6, 8. Kita akan sajikan diagram Venn-nya. Nah, ini adalah bentuknya. Yang segi 4 ini adalah himpunan semesta U. Kemudian yang lingkaran itu menyatakan himpunan A serta himpunan B. Himpunan A dulu ya, kita buat himpunan A. Ternyata anggotanya 1, 2, 3, 5. Tulis angka-angka tersebut di dalam lingkaran A. 1, 2, 3, 5. Kemudian kita buat himpunan B, lingkaran yang kedua. Kita namai himpunan B. Anggotanya 2, 5, 6, 8. Angka-angka tersebut harus ada di dalam lingkaran B. 2, 5, 6, 8. Tetapi di sini ada angka atau bilangan yang ada di himpunan A dan di himpunan B. Maka letaknya di sini ya teman-teman. Paham ya? Karena 2 serta 5 itu termasuk himpunan A, juga termasuk himpunan B. Berarti harus ada di kedua lingkaran tersebut. Kemudian kita lengkapi U-nya itu dari 1 sampai 8. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4-nya belum ada. Berarti kita munculkan 4. Tetapi 4 ini harus ada di luar lingkaran A dan B, karena bukan anggota dari A maupun B. 6 sudah, kemudian 7. Nah, 7 juga harus ada di luar kedua lingkaran tersebut, karena 7 bukan anggota dari himpunan A maupun himpunan B. Kemudian 8. Oke, ini adalah cara menyajikan himpunan dengan diagram Venn. Oke ya teman-teman, itu adalah pembahasan materi pendahuluan himpunan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami, kemudian bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.